Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya Hendara Komik. Kali ini saya mau bikin sebuah video lanjutan dari beberapa video saya waktu lalu ya. Ada di bulan Maret atau di bulan April tahun ini, 2023, di mana saya tuh waktu itu mencoba sebuah merek AC yang buat saya sih asing ya, yaitu Gree. Dan ternyata dibilang asing juga enggak juga, ternyata Gree udah cukup banyak yang pakai dan bisa dibilang kayak rising star-nya saat ini ya. Nah, sebelumnya saya pakai AC Daikin, jadi saya sedikit mengkomparasi waktu itu. Dan sekarang saya sudah pakai AC Daikin yang udah berumur mungkin sekitar 3 tahun. Terus ini udah pakai AC Gree yang udah saya pakai sekitar 6 bulan. Nah, jadi saya ingin membagikan pengalaman saya selama 6 bulan ini pakai AC Gree itu bagaimana. Di sini saya pakai AC Gree-nya yang itu ya, yang standar, bukan yang inverter. Harganya murah kok, ada di bawah 3 juta. Ini coba ya, saya videoin. Nah, jadi itu AC-nya ada di depan sini buat membuat adem saya di ketika ngonten. Nah, itu tuh AC-nya tuh. Nah, saya beli harganya di bawah 3 juta, masangnya bayar lagi sekitar berapa ya? 300 atau 400 saya lupa ya. Dan di sini AC-nya dan bisa mendinginkan ruangan ini ketika lagi syuting, panas-panasnya kan banyak lampu juga. Ini kalau nggak ada AC ini menderita sekali pokoknya. Nah, di sini di pemakaian saya setelah 6 bulan kemarin baru aja saya cuci, saya panggil tukang servis, tukang cuci gitu kan. Saya nyuci AC Daikin saya dan AC Gree yang masih saya pakai ini selama 6 bulan ini. Nah, pengalaman saya pakai selama ini ternyata AC Gree ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau AC Gree dan AC Daikin ini sama-sama non-inverter. Untuk AC Daikinnya saya belinya yang versi Malaysia juga, yang harganya juga murah, under 3 juta. Nah, kalau ditanya dingin yang mana, jawaban saya sama seperti video saya yang pertama dulu, dimana lebih dingin AC Daikin. AC Daikin tuh dinginnya sampai ya ini juga sama-sama dingin sih AC Gree sih, cuma dinginnya tuh lebih cepet si Daikin ya. Dan Daikin kalau udah dingin itu buat saya kayak bener-bener gila deh, dingin banget sampai bikin tenggorokan kering gitu. Saking dinginnya gitu, sampai pengen minum terus. Selama saya memakai ini AC Gree saya tidak menemukan kendala. Cuma ketika saya beli AC Gree ini pertama kali, terus saya pakai selama 1 bulan, itu kan cuma saya pakai ketika kerja kayak gini ya, ketika konten kayak gini saya hidupin. Habis kalau udah konten selesai, saya tinggal balik ke kamar, saya matiin. Dan di sini bukan kamar tidur sih, jadi cuma saya hidupin paling malam aja, waktu saya ngonten di malam hari ya, paling antara jam 6 sampai jam 10 atau jam 7 sampai jam 9, jadi ya sekitaran jam segitu aja. Nah, awalnya ketika saya beli AC Gree ini sebulan pertama ini bagus banget ya, karena AC Gree itu udah pemakaian selama 6 bulan ini yang paling saya suka adalah AC outdoornya itu sangat senyap banget. Jadi kayak AC-nya tuh kayak nggak hidup gitu, kayak dan ini suara AC Daikin ya, AC luarnya nih lumayan kenceng nih suaranya. Jadi dan ini setelah sebulanan suaranya masih cukup senyap untuk sebuah AC outdoor ya. Kayak senyap banget, bagus. Jadi kalau waktu ngonten kayak gini ya, suara AC luarnya tuh nggak akan masuk ke dalam mic. Berbeda kalau kamu pakai AC Daikin, itu AC luarnya itu udah suaranya kayak helikopter, itu serius. Kayak helikopter sampai masuk ke mic kadang. Jadi saya nggak bisa ngonten di kamar karena pakai AC Daikin, walaupun AC Daikinnya terbilang dingin. Nah, tapi untuk AC Gree ini ya saya suka ya, senyap. Terus untuk AC bagian dalamnya dia juga lumayan senyap awalnya. Nah, tapi kan saya beli di bulan 3 atau bulan 4 ya. Nah, terus ada beberapa minggu saya tuh tidur di sini, tidur di ruangan ini. Jadi AC-nya setiap malam hidup gitu. Hidup dari malam sampai pagi gitu kan. Nah, setelah saya pakai AC ini dari malam sampai pagi selama mungkin kurang dari 2 minggu ya. Suara kipasnya nih ada suara kodok gitu kan. Nggak kenceng sih, tapi ada tek. Kadang juga masuk ke mic waktu saya pakai mic wireless gitu ya, itu juga kadang suaranya masuk juga. Jadi waduh kok jadi bunyi gitu kan. Nah, tapi kan baru bulan kedua ya waktu itu ya, jadi udahlah saya biarin aja. Nah, setelah waktu berlanjut
AC-nya Gree ini mulai terasa buat saya pribadi ya, tidak sedingin yang waktu pertama kali beli. Setelah ada suara kipasnya tuh ada suara kayak otok-otok-otok, tapi dikit banget, tapi pelan banget. Nah, saya merasa ada penurunan dinginnya udah kerasa dan penurunan angin. Jadi kayak kipasnya nih kayak muternya juga kurang los gitu kan. Kayak menurun gitu putaran kipasnya gitu kan. Duh, kok jadi nggak sedingin dulu ya. Nah, tapi tetap saya pakai karena buat saya sih masih nggak terlalu mengganggu ya. Cuma memang tidak sedingin yang dulu gitu aja. Nah, setelah waktu terus bergulir, kan ini kita masuk ke puncak musim kemarau ya, dimana bentar lagi mungkin musim hujan sekitar 1 bulan lagi. Nah, cuma di puncak kemarau yang panas ini, dimana suhu waktu kita cek di Google Map itu bisa sampai 37 atau 38 titik tertingginya. Ini nih ya mulai gimana ya? Ya dingin, masih dingin. Cuma dinginnya tuh ke area yang langsung kena ke kita gitu anginnya gitu. Ini kan di sini ya AC-nya direct langsung ke badan saya, nih saya bisa kerasa adem gitu, tapi cuma yang sini-sini untuk ngademinnya makin lama, padahal udah saya set di 25. Nah, keluh kesah saya sih sampai di sana aja ya. Jadi setelah tidak saya cuci selama 6 bulan ya ada keluhan semacam itu sih. Dan di situ saya nggak panik, saya nggak takut langsung kira rusak atau enggak, cuma ya santai aja gitu, saya pakai aja, masih bisa kok ngademin ruangan ini di suhu yang panas siang-siang tuh masih bisa pakai banget. Nah, saya cuma mikirkan, wah ini mungkin gara-gara kotor nih. Nah, akhirnya setelah 6 bulan saya pakai AC Gree, saya undang lagi orang yang nyuci AC-nya, ya udah dicuci untuk AC Gree dan AC Daikin-nya barengan gitulah, biar nggak usah beda-beda waktunya, biar langsung selesai gitu. Nah, setelah dicuci, AC Gree-nya kembali menjadi dingin, kipasnya juga kembali kenceng. Jadi udah kayak performa yang waktu awal beli, dan saya suka sekali. Dan ternyata bener keluhannya mungkin memang karena kotor ya, karena kotor aja jadi ada penurunan performa dari AC-nya sendiri. Nah, dari yang nyuci saya tanya gitu kan, sebelumnya saya curhat dulu kan, Mas ini kok suara kipasnya kok ada kayak suara tek 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 gitu, pelan tapi ada gitu, terus angin kipasnya ini kerasa kurang banget gitu lah, nggak kayak dulu yang kenceng banget. Nah, terus masnya sembari bersihin AC saya ini, dia bilang gitu, misalkan untuk manual, di buku manualnya, kalau kalian punya AC Gree memang dianjurkan di buku manualnya harus dicuci selama 3 bulan sekali. Nah, cuma kemarin masnya juga bilang sendiri ya, tapi gini mas, buat saya pribadi itu kalau nyucinya 3 bulan sekali itu saya rasa terlalu cepet, too early gitu kan. Jadi buat saya sih mending 6 bulan sekali lah, jangan 3 bulan, kecepetan kalau 3 bulan gitu kan. Nah, cuma di pengalaman saya ketika saya pakai ya, mungkin ada benernya nih nyuci harus 3 bulan sekali. Mungkin ya, saya nggak tahu ya, soalnya untuk nyuci AC 3 bulan sekali itu rada rajin sih memang ya. Nah, walaupun masnya yang nyuci, yang nyervis juga bilang, ah nggak apa-apa mas, 6 bulan aja cukup. Tapi waktu dia bilang di buku manual harus nyucinya 3 bulan sekali, saya mungkin berpikir ya, saya berpikir mungkin ada benernya gitu. Karena setelah pemakaian 2 bulan, itu memang saya ngerasa tadi ya, ada yang suara odok, terus suara kipasnya juga mulai terdengar cukup jelas. Terus juga untuk anginnya juga berkurang, sehingga penyebaran dinginnya juga kurang maksimal gitu kan. Nah, tapi setelah dicuci, setelah bersih, langsung deh balik lagi seperti awal. Dan waktu dicuci saya juga lihat ya, untuk AC-nya juga di bagian atasnya ini saringannya kan, ini kan AC ya. Nah, saringannya ini ada di atas, ini juga kotor banget itu. Banyak debunya gitu. Nah, itulah keluh kesah saya memakai AC Gree selama sekitar 6 bulan ini. Basically ya nggak ada keluh kesah apa-apa yang gimana-gimana ya. Cuma tadi paling sih di bulan kedua udah kerasa kayak penurunan speed kipas anginnya. Terus kipas anginnya mulai berbunyi. Tapi setelah dicuci udah bersih lagi, udah senyap di AC bagian dalam. Apalagi yang di luar itu dari beli sampai sekarang senyap terus, saya juga suka banget.
Jadi ini buat saya pribadi AC Gree memang salah satu pilihan AC murah ya, selain mungkin ada kayak Daikin atau Midria. Jadi kalau kalian mau beli AC Gree mungkin masih takut-takut ya, waduh ini merek apa ini, saya belum kenal, garansinya juga macam-macam kan, banyak kan, sampai ada yang 10 tahun untuk apa ya, kompresornya atau apa gitu, saya lupa gitu ya. Jadi kayaknya kok waduh kok garansinya kok kayaknya kok good to be true banget gitu. Tapi setelah saya pakai ternyata ya good aja. Dan kalau kita lihat sekitarnya, sekitar rumah, sekitar tetangga, di kantornya, ternyata juga banyak yang pakai AC Gree. Jadi buat saya AC Gree ini cukup baik untuk dipakai ya. Cuma memang ya harus rutin nyuci sih. Buat saya sih nyucinya 6 bulan sekali oke sih, nggak apa-apa sih. Kalau mau 3 bulan, kalau dirasa udah mulai bermasalah, kurang dingin atau kipasnya mulai bunyi, mungkin dicuci selama setelah 3 bulan, saya rasa juga bukan keputusan yang buruk. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan untuk AC Gree ini, tidak ada masalah, semuanya oke. Dan terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.